Halo teman-teman, selamat datang di channel Lovlogs. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Video kita kali ini teman-teman, kita melakukan perjalanan lagi ke wisata Benteng Fort de Kock Bukit Tinggi. Nah, jadi ini sebenarnya masih di posisi kebun binatang Bukit Tinggi, namun letaknya di seberang ya, di seberang melewati jembatan layang. Jadi ini dia teman-teman jembatan layangnya yang harus kita lewati untuk memasuki area Benteng Fort de Kock. Bagi teman-teman yang masih kepo, silahkan ikuti terus perjalanan kami ya. Let's go! Namanya Fort de Kock. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Jadi inilah dia area wilayah wisata Benteng Fort de Kock. Nah, sekarang kita keliling-keliling. Let's go. Dinosaur. Dinosaur. Ini saung-saung tempat membidik. Jadi untuk menuju ke puncak di Benteng Fort de Kock kita agak sedikit mendaki ya teman-teman. Nah, di atas ini lah ada Benteng Fort de Kock. Akhirnya sampai juga teman-teman di atas puncaknya, dan ini dia teman-teman Benteng Fort de Kock. Jadi sekarang kita keliling-keliling dulu ya teman-teman. Inilah dia pemandangan atau situasi seputaran area Benteng Fort de Kock. Di sini terlihat sebuah ya teman-teman, sebuah meriam. Nah, ini masih utuh dan kayaknya ini berupa peninggalan pada masa itu ya teman-teman, dan masih terawat. Nah, sedikit sejarah yang saya baca dari Wikipedia, bahwasanya Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Paderi pada tahun 1821 hingga 1837. Semasa pemerintahan Belanda, Bukit Tinggi dijadikan sebagai salah satu pusat pemerintahan. Jadi sejak tahun 1825 pemerintah kolonial Belanda telah mendirikan sebuah benteng di kota ini sebagai tempat pertahanan. Ya, hingga kini para wisatawan dapat melihat langsung benteng tersebut, yaitu Fort de Kock. Selain itu, kota ini tak hanya dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan tempat pertahanan bagi pemerintah kolonial Belanda, namun juga dijadikan sebagai tempat peristirahatan pada para opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Nah, itu sekilas sejarahnya ya teman-teman pada masa itu. Dan sedikit tambahan lagi ya teman-teman, benteng ini adalah satu dari dua benteng Belanda yang ada di Sumatera Barat. Yang satunya lagi terletak di Batu Sangkar dengan nama Benteng Fort van der Kapellen. Karena dua kota inilah dahulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Paderi. Nah, seperti itu teman-teman, semoga paham sejarah ya. Kita masih lanjut lagi ya teman-teman. Ini masih belum selesai, perjalanan kita masih jauh, atau seputaran area Fort de Kock ini masih luas. Jadi kita penasaran apa saja lagi yang ada di seputar
sekitaran ini. Jadi kita harus kelilingin semua teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami. Dan sebelum meninggalkan video kami ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tanda loncengnya biar lebih semangat lagi kami untuk mengupload video-video selanjutnya dan sekaligus juga ternotifikasi kepada teman-teman. Oke teman-teman, demikian perjalanan kita hari ini di area wisata Benteng Fort de Kock. Semoga menyenangkan dan nantikan video kami selanjutnya ke kawasan kebun binatang dan museum. Dan di sana kita akan jalan-jalan ke rumah gadang nanti ya teman-teman, dan kita tentunya memview-view bagian apa-apa saja yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali.